everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di video ini kita akan memasuki materi baru, yaitu belajar HTML. Nah, di sini kita akan mengenal apa itu HTML. Nah, jadi apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website. Isinya terdiri dari berbagai kode yang dapat menyusun struktur suatu website. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau HTML itu adalah bahasa markup. Jadi, HTML itu bukan termasuk bahasa pemrograman. Jadi, teman-teman jangan sampai keliru ya. Oke, kemudian HTML ini terdiri dari kombinasi teks, simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam standar kode internasional atau yang dikenal dengan ASCII. Apa itu ASCII? ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. Oke, nah di sini adalah contoh dari sebuah tag HTML. Ini tag dibuka ini kurung siku dan kemudian kurung siku tutup ini itu melambangkan itu adalah tag pembuka dari suatu HTML, dari suatu tag HTML. Kemudian di dalam kurung siku ini dia terdapat sebuah tag yang mendeskripsikan kita akan membuat apa, seperti itu. Kemudian mari belajar HTML ini disebut konten, jadi isi dari sebuah tag. Kemudian gabungan dari tag pembuka dan penutup serta konten ini itu disebut dengan elemen. Setelah teman-teman mengetahui pengertian HTML, teman-teman mungkin penasaran bagaimana sejarah lahirnya HTML hingga saat ini. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai sejarah HTML. Jadi, yang pertama kali itu Tim Berners-Lee merupakan sosok ilmuwan di balik lahirnya HTML. Di tahun 1991, ia awalnya menciptakan HTML sebagai solusi untuk memudahkan para ilmuwan dalam mengakses dokumen satu sama lain. Selang setahun kemudian, HTML mulai dapat digunakan untuk umum. Sejarah penggunaan HTML secara umum ini pun tak bisa lepas dari peran World Wide Web atau yang kita kenal dengan WWW. Keduanya saling bersinergi supaya informasi yang ingin disebarkan bisa diakses oleh orang banyak. Nah, jadi teman-teman kan udah tahu nih siapa yang pertama kali menemukan HTML atau pencipta dari HTML, yaitu Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Kemudian kita masuk ke perkembangan HTML. Nah, di sini perkembangan HTML dari tahun 1989 sampai 2017. Oke, di sini yang pertama kali Tim Berners-Lee ini menemukan World Wide Web pada tahun 1989, dan HTML pertama kali itu kalau teman-teman tadi udah baca sejarahnya kan pada tahun 1991 hingga lahirlah sebuah HTML pada tahun 2008 ini pertama kali di publik HTML-nya, kemudian distandarkan, kemudian merekomendasikan yang namanya HTML5, dan sampai sekarang yang kita kenal itu dengan sebuah HTML5. Oke, kalau belajar tentang HTML, teman-teman kan harus tahu apa itu tag-tag dalam HTML-nya. Di sini kita akan belajar dasar tag HTML-nya. Tag ini adalah awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang akan dibaca oleh web browser. Tag dibuat dengan menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup, di mana di dalamnya berisi nama tag. Setiap tag memiliki fungsi perintah yang berbeda-beda, mulai dari membuat judul, paragraf, heading, cetak tebal, miring, italic, dan lainnya. Selain itu, tag ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan penutup. Pada tag penutup ditambahkan garis miring. Nah, jadi bedanya tag pembuka dan penutup itu, kalau pembuka itu nggak ada garis miringnya, kalau penutup itu ada garis miringnya. Kemudian kita akan belajar struktur dasar HTML. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa struktur dasar HTML ini yang tag utamanya adalah HTML atau HTML. Kemudian tag keduanya adalah head atau kepalanya, dan kalau teman-teman tahu kan
Kalau ada kepala berarti ada badan. Nah, di sini ada body. Oke, ada tag head, kemudian tag body. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi, tag HTML ini untuk memulai membuat halaman HTML yang mencakup semua konten dari alamat. Jadi, tag HTML ini untuk memulai membuat halaman HTML yang mencakup semua konten dan elemen. Kemudian, yang kedua ini ada tag head. Tag head ini untuk membuat halaman HTML yang mencakup tampilan deskripsi. Teman-teman kalau lihat di atas itu di dalam sebuah browser kan ada tuh sebuah judul. Nah, sebuah judul itu asalnya dari title ini. Jadi di dalam tag head itu ada yang namanya tag title untuk membuat suatu judul dari halaman websitenya. Di sini bisa menampilkan deskripsi di hasil pencarian Google, kemudian style atau konten yang dikenal dengan CSS dan lainnya. Kemudian ada tag title ini untuk membuat judul website yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kemudian di dalam body ini kita mengisi untuk semua bagian dari website. Kemudian di sini ada contoh beberapa tag, yaitu tag H1 atau yang dikenal dengan heading 1 berarti heading yang paling besar, sampai heading 6 itu heading yang paling kecil untuk membuat bagian heading pada artikel. Kemudian tag P ini kepanjangan untuk membuat paragraf. Kemudian teman-teman harus tahu yaitu untuk membuat komentar. Ini adalah tag komentar. Nah, jadi teman-teman lihat di sini kalau tagnya itu saling membungkus ya. Di sini tag title dibungkus oleh tag head, yang berarti tag title ini berada di dalam tag head seperti itu. Kemudian tag H1 dan P ini di dalam tag body, berarti tag H1 dan P ini berada di dalam tag body. Kemudian semuanya ini dibungkus dalam sebuah tag yang bernama HTML atau HTML. Nah, setelah belajar tag, kita harus belajar elemen dulu. Jadi pengertian elemen dulu. Elemen merupakan komponen HTML yang berupa keseluruhan kode dari tag pembuka hingga tag penutup. HTML terdiri dari teks dan simbol yang berupa tag pembuka, isi tag atau konten, dan tag penutup. Itu adalah pengertian dari elemen. Contohnya seperti ini. Dia adalah isi dari sebuah tag, di dalam diapit dari sebuah tag. Semangat belajar HTML. Nah, ini adalah elemen dari tag P-nya ini. Oke, selanjutnya setelah belajar elemen, kita harus belajar atribut. Jadi, pengertian atribut adalah informasi atau perintah tambahan yang berada dalam elemen. Atribut ini berfungsi sebagai penjelas perintah tag pada elemen. Contohnya aja di sini kita mempunyai tag namanya img. Tag img ini untuk memasukkan gambar. Sementara itu atributnya adalah isRG atau sort, dan di dalamnya itu kita memanggil sebuah gambar. Kita di sini alamat gambarnya, kemudian ALT ini atau alternatifnya, di mana ketika gambar itu tidak tampil maka alternatifnya akan muncul sebuah tulisan bernama logo HTML seperti itu. Dan jangan lupa di dalam atribut ini selalu diapit dengan 2 tanda kutip atau 1 tanda kutip aja. Jadi tidak ada bedanya antara 2 tanda kutip atau 1 tanda kutip, sesuai dengan kenyamanan teman-teman saja. Oke, jadi di sini bagaimana cara kerja dari HTML? Cara kerja HTML. Pertama, dokumen HTML Anda buat di aplikasi editor. Sini nanti kita akan mengenalkan beberapa aplikasi editor yang akan digunakan, tetapi kita hanya menggunakan satu aja, dan menyimpannya dengan format .html atau dengan .htm. Oke, yang kedua itu dokumen HTML yang dibuat bisa saja lebih dari satuan. Nah, sebabkan ada beberapa halaman website. Dalam sebuah website biasa terdiri dari banyak halaman. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya aja halaman utama, halaman kontak, halaman blog, halaman profile, dan halaman lainnya. Nah, masing-masing dari dokumen berisi komponen HTML yang akan menyusun bagian heading, paragraf, isi konten, dan lain-lain. Kemudian ekstensi file ini dapat dibuka untuk menggunakan web browser seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Nah, jadi
HTML ini kan adalah dia berbasisnya web ya. Nah, jadi kalau web itu berarti bukanya itu di browser. Contoh browser di sini adalah Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Bisa juga dibuka di Opera, bisa juga dibuka di Microsoft Edge dan lain-lain seperti itu. Kemudian, untuk dapat mengakses oleh banyak orang, Anda perlu mengonlinekannya terlebih dahulu. Anda perlu menyewa layanan hosting website dan mengupload website Anda di sana. Jadi ini ketika HTML ini atau website yang kita buat itu sudah jadi, kita bisa mengonlinekannya dengan sebutan yang namanya hosting. Di sini kalau hosting ini ada yang ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, mungkin nanti kita akan belajar yang versi gratisnya aja dulu. Nah, di sini ada contoh cara membuat file HTML. Di sini saya membaginya menjadi 4. Yang pertama, kita buka text editor. Contohnya aja text editor itu seperti Sublime. Kita buka dulu. Kemudian kita ketik dokumen HTML-nya seperti struktur dasar HTML tadi. Itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat sebuah dasar dari HTML. Kemudian kita simpan dengan format yang HTML, .html atau .htm. Di sini saya simpannya menjadi .html saja. Kemudian kita tampilkan. Kemudian kita running dan file HTML itu akan tampil di halaman browser. Nah, record adalah fungsi dari HTML. Teman-teman harus tahu nih beberapa fungsi dari HTML. Fungsi HTML adalah untuk mengatur tampilan halaman web, terutama menyusun teks seperti paragraf dan heading, hingga menambahkan link dan gambar. Nah, di sini berikut ada beberapa fungsi HTML lainnya. Yang pertama itu membuat halaman website. Jadi membuat struktur halaman web. Fungsi utama HTML adalah untuk membangun struktur halaman web, mulai dari membuat header, membuat footer, membuat navigasi, hingga kontennya. Kemudian yang kedua menjadi fondasi website. Nah, jadi kalau teman-teman bilang HTML itu implementasinya seperti apa sih? Jadi kalau teman-teman bayangin nih, ini ada kan manusia itu ada kerangka, kemudian ada kulitnya, kemudian kan pertama kan kerangka aja utuh gitu, kemudian kan ada kulitnya, kemudian dia kan bergerak. Nah, jadi HTML itu yang mananya? Jadi HTML itu adalah sebagai pondasinya atau kerangkanya. Jadi kalau HTML ini kerangka, kemudian yang skin atau kulitnya itu adalah CSS-nya untuk mempercantik halamannya. Kemudian untuk menggerakkannya itu bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP. Kalau JavaScript ini digunakan untuk membuat website itu lebih interaktif. Bisa juga untuk sebagai bahasa pemrogramannya. Oke, yang ketiga menandai teks dan bagian pada halaman website. Kemudian yang keempat menampilkan multimedia di website. Nah, di HTML ini kita bisa menampilkan gambar, kemudian video, kemudian suara, dan lain-lain. Kemudian 5 mengarahkan pengguna ke halaman website lain. Nah, jadi fungsi dari HTML ini kita bisa mendirect pengguna ke halaman website lain. Nah, di sini. Jadi, pengertian HTML adalah bahasa markup yang berfungsi untuk membuat struktur website sehingga dapat diakses secara umum melalui browser. Nah, itu adalah pengertian dari HTML-nya. Jadi, meski awalnya tim Berners-Lee mengembangkan bahasa markup ini hanya untuk kalangan ilmuwan, dari CERN, versi HTML sudah jauh berkembang. Berkat perkembangannya, HTML terus melahirkan berbagai fitur yang dibutuhkan website. Misalnya, versi terbarunya yang kita kenal dengan sekarang ini adalah HTML5. Oke, tidak sesulit bahasa pemrograman, siapapun bisa belajar HTML. Karena HTML ini bukan bahasa pemrograman, tetapi kalau teman-teman ingin belajar bahasa pemrograman dari website, teman-teman harus tahu dulu tentang HTML. Kuncinya dari belajar HTML ini adalah untuk memahami komponen dasar HTML, kemudian cara kerjanya, dan lebih bagus kalau praktik langsung mengonline-nya ke file HTML Anda ke website. Jadi nanti kita mungkin akan belajar mengonline-kannya. Oke, terima kasih telah
melihat paparan materi mengenai belajar web dasar ini, yaitu dengan seri HTML. Saya harap teman-teman dapat mengerti dari pendahuluan mengenai HTML. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.